warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mau menjelaskan tentang mesin penggilingan plastik dan cara-cara menggiling plastik dan mesin penggilingan plastik. Mesin penggilingan plastik itu dari plastik dari awal disortir dulu, habis disortir langsung digiling, habis digiling dikemas langsung bisa dijual gilingan bisa, apa langsung diproses sendiri juga bisa. Nah, dengan itu dan kami juga mau sharing-sharing masalah mesin plastik, mesin penggilingan plastik. Nah, mesin penggilingan plastik kan banyak macamnya. Ada yang penggilingan giling kering, ada yang giling basah. Kalau yang giling kering itu rata-rata kalau teman-teman pakai merek yang Sumida. Kalau giling kering itu kan barangnya keras. Itu harus pesonya kebanyakan pakai yang cakar. Yang peso 6, apa peso 9, apa peso 3 gitu. Kalau yang peso 3 itu 16 in. Nah, kalau yang peso 6 itu 24 in. Kalau yang peso 9 itu 35 in. Itu kalau buat penggilingan plastik keras kayak semacam ABS, kayak IPS, PP, PP bak, PP palet. Nah, itu bisa digunakan dengan itu pakai yang cakar. Nah, beda lagi kalau yang kita pakai plastik kayak daun gitu kan, semacam daun, semacam PP karung, semacam rapia segala macam lah. Itu pesonya harus panjang. Kebanyakan teman-teman pakai itu mesin-mesin yang merek-merek lokal, kayak bikinan Abun, kayak bikinan lokal lah kebanyakan. Kalau giling air kebanyakan giling mesin-mesin lokal. Kalau keras ABS Impact rata-rata Sumida, mesin-mesin Taiwan, Cina gitu, bikinan Cina, bikinan Taiwan gitu. Kalau yang basah itu, dan kalau basah itu dia memang basah pakai air, dia kucur pakai air. Nah, keluarnya itu harus pakai air. Kadang orang giling ABS Impact ya itu bisa pakai air. Karena apa? Dia untuk memisahkan plastik antara Impact ABS dipisahkan pakai garam. Dan untuk memisahkan itu ABS Impact sama PP. Habis itu kan kalau plastik keras kan dia unsurnya kan deket-deket sama besi kan. Kalau deket-deket sama besi, kalau itu dia giling air, terus dia rendam pakai air, otomatis besi sendiri kan turun, ya kan? Besi sendiri turun, terus yang ABS Impact yang dinaikin pakai garam. Nah, pertama PP naik dulu, PP air tawar naik, PP ngambang kan, PP air tawar naik. Begitu PP air tawar naik, ABS kita naikin, ABS naik jeret, ABS naik, Impact naik, PP klem naik. Nah, terus yang selain itu udah kita bikin keleman semua. Lah paling terakhir kan besi itu sama sekali kan nggak naik ya kan, nggak naik, pasti nggak naik kalau besi. Nah, itu kita untuk antisipasi biar besi itu nggak terkontaminasi sama plastik, digiling sama air. Nah, biar kita nggak repot-repot pakai magnet apa segala macam kan, biar langsung bersih. Habis itu kalau digiling sama air, plastik yang kotor bisa menjadi bersih kan gitu. Kalau penggilingan kayak simpel sih soalnya kalau keras. Tapi kalau kayak daunan, kayak karung itu lebih ribet. Karena apa? Dia dicuci itu
mesinnya banyak sekali, karena ada pakai conveyor, pakai baling-baling apa untuk membersihkan plastik tersebut gitu. Makanya dia alatnya lebih banyak, modalnya juga lebih banyak. Kalau kita giling kayak semacam plastik daun apa kayak bebek karung gitu, modal awalnya untuk naik giling ke situ memang harganya lebih lumayan lah, lumayan modalnya lumayan banyak. Kalau kita cuma giling barang keras mah kita cuma beli mesin, pasang pakai dompeng, kita nyalain langsung kita giling bisa, nggak usah ribet-ribet gitu. Tapi kalau giling basah memang agak lumayan ribet, kalau nggak pakai conveyor, nggak pakai pengering, nggak pakai blower, kita harus mesti jemur segala macam kan gitu. Kalau giling air minimal paling nggak masih pakai blower lah, biar kita agak aman, kita nggak terlalu banyak tenaga orang gitu kan. Kalau kita pakai blower nggak terlalu banyak orang, tapi biasanya nggak sekali kering, masih paling nggak 70% kering. Nah 70% kering, plastik kita ampar di tempat, di lokasi situ kan, dibikinin tempat gitu kan. Nah, di situ ntar dia bisa kering sendiri, karena dia kena uap dia bisa kering sendiri gitu. Itu kalau yang keras. Kalau yang kayak karung, itu begitu naik penggilingan pakai conveyor naik ke penggilingan. Soalnya kalau masuk ke penggilingan, kalau langsung dari orang banyak takut. Karena apa? Yang namanya karung itu kan dia agak panjang-panjang gitu. Takutnya apa? Orang itu bisa kena ke bawah, kena tangan apa-apa gitu, takut di penggilingan itu. Makanya biasanya dibikin conveyor biar orang naikin ke conveyor, dibawa ke atas sama conveyor, langsung dimakan sama mesin. Begitu habis digiling dia dicuci, naik conveyor, pindah ke bak yang lain untuk biar menjadi bersih. Dari bak yang satu ke bak yang lain menjadi bersih. Habis dari bak yang ke satu, kedua, ketiga, langsung naik ke panggung, dibikin panggung naik ke atas pakai conveyor. Habis dari situ baru proses selanjutnya yaitu ke mesin proses. Itu kalau mesin prosesnya bagus, itu mesin prosesnya kan 3 mesin. Kalau mesin prosesnya 3 mesin, itu basah kuyup pun dia bisa proses. Karena apa? Di mesin skru yang pertama itu dia memeras airnya di situ, tapi dia nggak pakai pala ya mesinnya, dia nggak pakai pala, dia langsung bikin lontong gitu. Dia bikin lontong. Ntar kalau ke mesin proses mesin yang kedua itu dia baru pakai pala, dia bikin lontong. Habis itu ntar dia masuk ke mesin yang ketiga, mesin anak. Namanya mesin anak. Kalau mesin anak ini dia udah bikin mie. Dia bikin mie, begitu bikin mie udah ditarik ke mesin potong, mesin cutting baru jadi biji plastik. Nah, gitu teman-teman. Biar teman-teman tahu, ntar kalau misalkan kurang jelas apa gimana, bisa tanya langsung ke WA saya yang ada di bawah. Kan gitu. Sharing apa siap lah pokoknya. Mau tanya tentang permasalahan mesin lah, tanya apalah, saya siap lah, 24 jam saya siap bantu pokoknya sama teman-teman gitu. Masya kalau mau tanya apalah, misalkan mau bikin peso bikin apa, saya siap. Tanya misalkan, Mas mau bikin peso mesin yang 16 in harga berapa, dan besinya pakai besi apa gitu, saya siap jawab. Dan saya bisa bikinin juga gitu loh, maksudnya kita masalah ini nggak pelit lah, kita sharing lah gitu maksudnya. Kita sharing kalau misalkan cocok itu bisa pakai bahan saya,
siapa ke produk saya yang dari segi mesin, apa dari segi bahan gilingan, apa dari segi prosesan. Saya biasa jual itu sih. Saya juga di samping plastik saya mesin, saya punya intinya jual mesin, jual beli mesin, terus jual plastik juga gitu. Ya ini cuman ini sih ngasih tahu ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman apa namanya butuh butuh sharing mesin, misalkan apa butuh plastik, apa butuh sharing plastik, saya mungkin tahu lah, mungkin saya kasih tahu ke teman-teman. Misalkan saya bisa support ke teman-teman, saya siap support. Nah, misalkan teman-teman butuh mesin apa, saya bisa mulai dari nol sampai mulai dari penggilingan ya, mulai dari penggilingan sampai ke proses sampai ke injection mungkin saya tahu. Dan caranya gimana, terus beli mesinnya di mana saya tahu semua. Mungkin kalau mau tanya-tanya boleh lah. Kapan-kapan apa kita bisa ketemu juga oke, misalkan tanya-tanya lewat WA, apa telepon apa-apa, oke lah nggak masalah. Kalau mau ketemu siap, saya bisa ketemu kapan saja di mana saja, saya mungkin bisa lah itu. Kalau di Jakarta Jabodetabek saya siap. Kalau di Jawa Tengah, saya memang asli orang Jawa Tengah, saya bisa. Kalau enggak sewaktu saya pulang kampung gitu, ntar kita mau ketemu di mana, kita sharing di mana, oke lah nggak apa-apa. Kalau saya asli orang Jawa Tengah, orang Pati gitu. Saya asli orang Pati, tapi tempat saya, domisili saya di Jakarta gitu. Domisili di Jakarta. Kalau saya asli orang Pati, orang Jawa. Kalau mau sharing-sharing apa nggak masalah ya. Apa namanya, ini kita cukupin sekian aja, ntar kita bisa disambung lagi di video-video kita yang akan datang, di konten-konten kita yang akan datang. Ntar kita bisa sharing-sharing lagi, apa yang teman-teman mau tanyain saya siap. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, selamat mendengarkan ocehan-ocehan saya. Semoga ada manfaatnya kita dan rekan-rekan semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.